selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga selalu gembira dan semangat ya. Nah, bertemu lagi di pertemuan Bina Iman hari ini dengan Kak Karmel. Nah, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, yuk kita berdoa sama-sama. Adik-adik, sebelum kita mulai berdoa, kita siapkan hati kita lipat tangan kita, lalu tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami semua sepanjang malam tadi. Tuhan, sekarang kami ingin berkumpul bersama-sama untuk memulai Bina Iman online hari ini. Berkatilah semoga Bina Iman hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah adik-adik, karena kita tadi sudah selesai berdoa, biar semangat, yuk kita nyanyi sama-sama. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Nah adik-adik, karena tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama, pasti udah semangat ya semuanya. Nah sekarang Kak Karmel ini punya satu cerita. Tapi sebelum masuk ke cerita, seperti yang kita tahu, kalau misalnya di negara kita sekarang ini lagi ada virus corona ya adik-adik. Nah karena ada virus corona, semua aktivitas kita jadi ada di rumah. Contohnya kayak Bina Iman kita sekarang, kita melakukannya secara online. Gereja pun secara online. Nah adik-adik juga belajarnya secara online kan. Nah tapi itu semua kita lakukan supaya kita nggak kena virus corona. Nah untungnya kita punya dokter-dokter yang hebat yang bisa membantu kita supaya orang-orang yang terkena penyakit corona ini sembuh. Nah Kak Karmel juga punya cerita tentang satu orang yang seperti dokter. Dia sangat perhatian dengan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang miskin. Hari ini Kak Karmel akan menceritakan satu cerita tentang Santo Carolus Borromeus. Sebelumnya adik-adik udah pernah dengar atau tahu nggak tentang Santo Carolus Borromeus ini? Kalau misalnya belum, gak apa-apa, akan Kakak Karmel kasih tahu hari ini. Nah, Santo Carolus Borromeus ini lahir di Italia pada tanggal 2 Oktober 1538. Nah, nama ayah dari Santo Carolus ini namanya Gilbert Borromeus. Ibunya bernama Margaret. Nah, Santo Carolus Borromeus ini berasal dari orang yang kaya raya loh adik-adik. Jadi dia bisa membeli apapun dan punya uang yang sangat banyak. Tapi walaupun dia berasal dari orang kaya, dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Dia selalu mau berbagi dengan orang lain, terutama untuk orang-orang miskin. Nah, Santo Carolus Borromeus ini juga orangnya tidak pilih-pilih teman. Dia tetap berteman dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Saat Santo Carolus Borromeus ini berumur 25 tahun, dia diangkat menjadi uskup Milan. Walaupun dia diangkat menjadi uskup Milan, dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Santo Carolus Borromeus ini juga dikenal sebagai orang yang perhatian dan penuh cinta kasih kepada orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Bahkan Santo Carolus ini sampai datang ke rumah-rumah untuk mengunjungi orang sakit dan merawatnya sampai sembuh. Selain itu, Santo Carolus Borromeus juga sangat aktif dalam membangun seminari-seminari untuk para calon romo. Nah, adik-adik di sini, terutama adik-adik yang laki-laki, ada yang mau nggak menjadi romo? Nah, selain mendirikan seminari, Santo Carolus ini juga mendirikan sekolah-sekolah untuk
adik-adik yang kurang mampu dan yang mau bersekolah. Lalu adik-adik, pada suatu hari di kota Milan tempat Santo Carolus Borromeus ini tinggal, banyak sekali orang yang terkena penyakit. Wah, kondisi ini sangat sama ya dengan kita. Di luar sana sedang ada virus corona dan banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit karena virus corona. Karena melihat banyak orang yang jatuh sakit pada saat itu, akhirnya Santo Carolus Borromeus ini ikut membantu untuk merawat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Namun pada akhirnya Santo Carolus Borromeus ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Kasihan sekali ya adik-adik. Tapi karena kebaikan dan perhatiannya kepada orang-orang yang sakit dan orang miskin, Santo Carolus Borromeus ini diangkat menjadi orang kudus oleh Paus Paulus kelima. Nah adik-adik, untuk mengenang semua kebaikan Santo Carolus Borromeus, kita sebagai umat Katolik merayakannya setiap tanggal 4 November. Nah adik-adik, itu dia cerita dari Santo Carolus Borromeus. Oke adik-adik, dari cerita Santo Carolus Borromeus ini kita bisa banyak belajar ya. Seperti di awal cerita tadi Kak Karmel bilang, walaupun Santo Carolus Borromeus ini berasal dari orang yang kaya, dia selalu berbagi dan mau berteman dengan yang lain. Nah kita juga harus meneladaninya ya. Kita harus membantu teman-teman yang berkekurangan di sekitar kita. Sekarang aku bakal bacain kitab suci yang berhubungan dengan cerita Kak Karmel lagi. Baca Injil diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka
ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari padaku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi adik-adik, dari bacaan Injil yang sudah dibacakan oleh Kak Karolin tadi, kita bisa banyak belajar ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang kelaparan, kita bisa kasih makanan. Kalau ada yang haus, kita kasih minum. Dan kalau misalnya adik-adik mempunyai baju yang tidak terpakai, adik-adik bisa menyumbangkannya kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, kita juga bisa mencontoh Santo Carolus Borromeus tadi, di mana dia selalu merawat dan menolong orang-orang miskin. Nah, di situasi sekarang yang banyak virus corona ini, kita sudah banyak dokter-dokter yang membantu untuk menyembuhkan orang-orang sakit itu. Nah, kita tidak harus menjadi dokter, kita juga bisa mengurangi virus corona ini dengan menggunakan masker di rumah, rajin cuci tangan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Oke adik-adik, tadi kita mendengarkan cerita kan dari Kak Karmel. Sekarang waktunya kita membuat masker. Nah, maskernya ini terbuat dari kertas. Tapi ingat ya adik-adik, masker yang kita buat nanti tidak bisa kita gunakan untuk keluar rumah. Bahan yang pertama adalah kita siapkan kertas HVS atau folio. Nih, oke. Kita siapkan. Lalu kita siapkan gunting. Lalu kita siapkan spidol warna-warni atau pensil warna. Langkah yang pertama adalah kita lipat menjadi 2 kertas HVS atau folio tadi. Kita lipat menjadi persegi panjang. Kita lipat seperti ini. Kalau sudah, kita lipat lagi bagian atasnya. Kita lipat. Oke, jangan bersentuhan ya adik-adik. Kita buat jarak ya adik-adik. Nah, setelah itu lakukan yang sama yang di bawah. Oke. Nah, jadi deh. Terus kita lipat lagi 2 nih. Kita lipat 2. Jadi seperti ini. Lalu kita lipat lagi menjadi 2. Sudah, jadilah seperti ini. Kalau sudah, kita gunting ya adik-adik. Tapi hati-hati ya guntingnya adik-adik. Kita gunting. Jangan sampai habis ya adik-adik diguntingnya. Oke, kita bikin sisa nih. Oke. Setelah itu kita buka deh. Nah, kita warnain dulu atau kita lukis. Kalau sudah, jadi dia masker kita. Yeay. Nih kita pakai ya. Tara. Jadi deh. Oke adik-adik, masker kita udah jadi nih. Jangan lupa ya adik-adik, kalau kita mau pergi, kita harus selalu memakai masker. Karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
adik-adik, Bina Iman hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Semoga kegiatan Bia pada hari ini, apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, hari ini Bina Iman kita sudah selesai. Sampai berjumpa di pertemuan Bina Iman minggu depan. Dadah!